Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau menjelaskan materi tentang gerak pada hewan. Kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu hukum 3 Newton pada makhluk hidup. Yang kedua, analisis gerak pada hewan terbang, dan analisis gerak pada hewan berenang. Saya akan menjelaskan materi yaitu tentang hukum 3 Newton pada makhluk hidup. Nah, bunyi hukum 3 Newton itu sendiri yaitu tiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi, apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya akan memberikan gaya kembali yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun, arahnya akan berlawanan. Terdapat berbagai penerapan hukum 3 Newton pada makhluk hidup. Contohnya, gerak burung yang terbang di angkasa. Burung memiliki susunan tulang rangka yang ringan, bahkan ada burung yang berat tulangnya lebih ringan dari berat seluruh bulu di tubuhnya. Walaupun tulang rangka burung sangat ringan, tapi rangka tulang ini kuat. Inilah salah satu alasan kenapa burung memiliki kemampuan untuk terbang di udara. Konsep gaya terbang pada burung ini bisa dijelaskan dengan menggunakan hukum 3 Newton. Gaya aksi dari saraf burung yang bergerak ke belakang menyebabkan gaya reaksi dari udara ke sayap burung. Tidak hanya pada burung, penerapan hukum 3 Newton juga terjadi pada manusia. Ketika kita berlari, gaya aksi berupa dorongan yang diberikan oleh telapak kaki kita kepada permukaan tanah sangat besar, sehingga gaya reaksi yang diberikan oleh permukaan tanah kepada telapak kaki juga sangat besar. Akibatnya, kita bisa berlari dengan kencang. Jadi, besarnya gaya reaksi yang diberikan oleh permukaan tanah atau lantai kepada telapak kaki kita sebanding atau sama besar dengan gaya aksi yang kita berikan, dan arahnya berlawanan. Nah, itulah hukum 3 Newton pada makhluk hidup. Selanjutnya, materi tentang analisis gaya pada gerak hewan terbang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rini Anggraini, NIM 1923-1039. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana burung itu bisa terbang. Pernahkah teman-teman melihat burung yang terbang di udara? Dan pernahkah teman-teman berpikir bagaimana burung itu bisa tetap stabil ketika dia berada di udara? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut. Nah, semua bagian tubuh burung itu diciptakan untuk membantunya agar bisa terbang di udara. Walaupun ada beberapa jenis burung yang tidak bisa terbang. Nah, burung itu memiliki tulang yang ringan, kaki yang kuat, dan sayap yang dibentuk dengan khusus. Nah, terbang itu bisa membuat burung terhindar dari berbagai macam predator, dan bahkan bisa membuat burung mudah di dalam menemukan mangsanya. Nah, pada konsep terbang burung ini, kita akan mempelajari atau akan menyinggung tentang ilmu aerodinamika, yakni ilmu yang akan membahas mengenai udara yang bergerak di sekitar kita, atau juga bisa menjelaskan bagaimana burung ini bisa terbang. Seekor burung bisa terbang dengan menggunakan kakinya untuk mengangkat tubuhnya dari tanah ke udara. Nah, burung akan mengepakkan sayapnya sesekali untuk bisa tetap melayang di udara, yang disebut dengan gaya angkat atau levers. Nah, bila burung mendorong kaki dan mengangkat sayapnya, maka barulah dia bisa terbang. Nah, sayap burung itu memiliki bentuk yang melengkung, sehingga udara yang bergerak di atasnya lebih besar daripada udara yang bergerak di bawah sayap itu. Hal inilah yang akan menghasilkan gaya angkat atau levers dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung tersebut. Nah, struktur sayap itu yang disebut dengan airfoil. Nah, saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Nah, sesuai dengan hukum 3 Newton, ketika benda pertama memberikan gaya atau F aksi, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sebaliknya, yaitu F reaksi. Jadi bisa dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, hal inilah yang membuat burung bisa terbang atau terangkat ke atas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi gerakan terbang burung. Yang pertama adalah struktur tubuh. Jadi, burung memiliki struktur tubuh yang berbeda dari makhluk lain, terutama manusia. Secara fisik, tubuh manusia itu dan tubuh burung sangat berbeda. Burung bisa terbang karena dia mempunyai anggota badan yang mendukungnya untuk terbang. Nah, manusia memiliki sepasang tangan dan bukan sepasang sayap seperti yang dimiliki oleh burung.
Nah, bulu-bulu di sayap burung berfungsi untuk menangkap udara dan mendorongnya ke bawah. Kepakan sayap burung memberikan dorongan dengan melawan gravitasi. Akibat itulah burung bisa terbang. Selain dibekali oleh sayap, burung memiliki banyak fitur fisik yang mendukung tubuhnya untuk menghasilkan kekuatan untuk terbang. Di sisi lain, burung memiliki bobot yang ringan sehingga memungkinkan mereka untuk dapat terbang. Secara spesifik, burung memiliki bulu yang sangat ringan dan halus sehingga mengurangi bobot tubuhnya dan gaya hambar ketika dia terbang. Nah, bobot yang ringan ini juga salah satunya karena tulang burung pada dasarnya berlubang-lubang dan kantung udara serta potongan-potongan kecil yang tipis untuk membuat tubuh dari burung itu lebih kuat. Kemudian adalah otot yang kuat. Nah, tubuh burung memiliki otot yang sangat kuat yang melekat pada tubuhnya. Burung tidak memiliki rahang dan gigi yang lebih berat, tetapi paruh sehingga mengurangi berat badannya. Tulang dada burung besar berfungsi untuk pelekatan otot terbang dan membantu kekuatan dorong. Ini sama halnya dengan struktur kerangka tubuh yang kaku sehingga memberikan ikatan yang kuat untuk otot terbang. Nah, perkenalkan, nama saya Tata Yohana, NIM 19231094, akan melanjutkan materi tentang faktor yang mempengaruhi burung bisa terbang atau the factor affection bird can fly. Nah, yang keempat adalah air kompres atau pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini merupakan kantung tempat menyimpan udara. Umumnya, tiap burung memiliki 9 kantung udara. Nah, di mana letak ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu ada di pangkal leher, di ruang dada bagian depan, antar tulang serangka, ruang dada bagian belakang, dan rongga perut. Nah, air kompres atau pundi-pundi udara ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyimpan udara dan membantu pernafasan burung saat terbang. Yang kedua, membantu suara kicauan burung menjadi lebih lantang. Nah, yang ketiga, mencegah tubuh burung kedinginan karena pundi-pundi udara menyelubungi organ bagian dalam. Yang keempat, mencegah hilangnya panas tubuh secara berlebihan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu membantu burung untuk mengatur berat jenis badan saat burung berenang dan terbang. Oke, faktor yang keenam adalah lifting force atau gaya angkat. Nah, ketika burung mengepakkan sayapnya, terjadi gaya angkat atau yang disebut dengan lift force. Nah, hal ini terjadi akibat dari burung menekan udara dari bawah lewat sayap kepakan sayapnya, lalu udara akan menekan balik dan mendorong burung agar tidak jatuh ke tanah. Nah, pada saat itu pula muncul pusaran udara di tiap-tiap ujung sayap. Akibatnya, udara yang berada tepat di belakang burung akan terdorong ke arah bawah, sementara itu udara pada sisi samping dan belakang burung akan terdorong ke arah bagian atas. Nah, dengan memanfaatkan cara terbang seperti itu, kawanan burung tersebut akan dapat menghemat energi pada saat terbang. Namun, pada burung yang terdepan akan mengeluarkan energi lebih banyak. Nah, ketika burung terdepan sudah kelelahan, burung yang berada pada bagian belakang akan bertukar posisi dan memimpin formasi terbang kawanannya. Hal tersebut akan dilakukan secara terus-menerus pada burung yang ada di formasi tersebut. Nah, pernyataan ini didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dr. Bernard Fall pada tahun 2015 dalam jurnal National Academy of Science. Nah, tekanan udara pada sayap ini sejalan dengan hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa gaya angkat sayap atau gaya dorong sayap ke atas dikurangi gaya dorong sayap ke bawah sama dengan hasil pengurangan tekanan pada sisi bagian bawah dan sisi bagian atas, kemudian dikali dengan luas penampang sayap. Nah, pernyataan ini dirumuskan dengan rumus F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali A. Nah, di mana keterangannya F1 kurang F2 ini menyatakan gaya angkat sayap yang dilambangkan dengan Newton. Rho ini berarti massa jenis udara dengan satuan kilogram per meter kubik. Dan A adalah luas penampang sayap disebutkan dengan M dengan satuan meter kubik. Dan F1 merupakan kecepatan udara di bawah sayap, sedangkan F2 yaitu kecepatan udara di atas sayap. Nah, agar burung dapat terbang, maka gaya angkat pada F1 yang ada di gambar ini harus lebih besar dari F1 kurang F2 ini harus lebih besar dari berat burung tersebut. Jika massa burung adalah M dan percepatan gravitasi disebutkan dengan G, maka F1 dikurang F2 ini harus lebih besar dari hasil kali M dan G. Dan tentunya
Rho 2 ini lebih besar daripada Rho 1 dan V2 lebih kecil dari V1. Nah, gaya angkat pada sayap burung ketika terbang tergantung pada beberapa hal berikut ini. Yang pertama, semakin besar sudut pertemuan antar sayap dan udara, maka semakin besar gaya angkatnya. Yang kedua, semakin besar massa jenis udara, maka semakin besar pula gaya angkatnya. Dan yang ketiga, semakin cepat gerak burung, maka semakin besar pula gaya angkatnya. Nah, sekian materi tentang faktor yang mempengaruhi burung saat terbang, dilanjutkan oleh rekan saya, Sofiah Nabila Rahman. Baiklah, saya Sofiah Nabila Rahman, NIM 19231090, akan melanjutkan pembahasan kita pada kali ini, yaitu mengenai analisis gaya pada gerak hewan saat berenang. Why don't fish sink in water? Kenapa ikan itu tidak tenggelam pada saat di dalam air? Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan atau faktor yang menyebabkan ikan tersebut tidak tenggelam di dalam air dan berenang dengan baik di dalam air. Nah, faktor-faktor ini akan kita bahas selanjutnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama yaitu lifting force atau gaya angkat, yang kedua yaitu body shape and fins, bentuk tubuh dan sirip, yang ketiga buoyancy force atau gaya apung, dan yang keempat yaitu airbag atau gelembung udara atau kantung udara yang terdapat di dalam ikan. Yang pertama yaitu lifting force atau gaya angkat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara, atau kerapatan ini biasa kita lambangkan dengan rho. Nah, sehingga hewan akan lebih sulit bergerak di air, di mana rho air itu lebih kecil dibandingkan dengan rho udara, yaitu 1,2 gram per cm kubik. Nah, namun sebaliknya air memiliki gaya angkat atau yang biasa dilambangkan dengan F yang lebih besar dibandingkan dengan gaya angkat pada udara. Hal tersebut membuat hewan air termasuk ikan dapat bertahan hidup di dalam air. Nah, besarnya gaya angkat air menyebabkan ikan membutuhkan energi lebih untuk mempertahankan posisi vertikalnya. Nah, kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di dalam air termasuk ikan dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat yang berasal dari air. Selanjutnya yaitu body shape and fins atau bentuk tubuh dan sirip. Selain adanya gaya angkat atau lifting force pada air, salah satu faktor berikutnya yang mengakibatkan ikan dapat hidup di dalam air yaitu karena dukungan dari bentuk tubuh dan sirip ikan. Nah, bentuk tubuh ikan ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan ikan tidak tenggelam di dalam air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh ikan atau hewan air biasanya berbentuk aerodinamis atau biasa disebut dengan streamline. Nah, ikan yang memiliki bentuk yang ramping atau streamline ini menjadikan ikan mampu berenang dengan mudah dan cepat. Selain bentuk tubuh ikan, sirip juga memiliki peranan yang penting, di mana sirip ikan ini memungkinkan ikan bergerak dalam air karena memperoleh gaya dorongan dari gerakan siripnya yang lebar. Nah, sirip ini memberikan tekanan kepada air ketika sirip tersebut digerakkan. Akibatnya, ikan akan memperoleh gaya dorongan air sebagai reaksi dari gerakan yang ditimbulkan oleh sirip. Nah, reaksi tersebut sesuai dengan hukum 3 Newton yang berbunyi di mana hukum 3 Newton menyatakan bahwa F aksi sama dengan F min reaksi. Di mana maksud dari hukum 3 Newton ini, gaya yang diberikan akan memberikan efek kembali kepada di mana ketika benda maksud dari hukum 3 Newton ini yaitu di mana ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda lain tersebut akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama.
Faktor selanjutnya yaitu buoyancy force atau gaya apung. Pada saat ikan berenang juga memiliki gaya apung atau gaya ke atas. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Archimedes yang mengatakan bahwa sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dari suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Faktor selanjutnya yaitu airbag atau kantung udara atau gelembung udara. Nah, gelembung ikan atau gelembung renang atau yang biasa disebut dengan fish mouth merupakan salah satu organ pada ikan yang berisi gas seperti oksigen dan memiliki tekanan yang berubah-ubah. Nah, organ ini memiliki fungsi yang penting bagi ikan seperti misalnya membantu ikan untuk tetap mengapung di dalam air, sehingga ikan tidak harus berenang secara terus-menerus untuk mempertahankan posisinya di dalam air. Nah, ketika akan menuju dasar, ikan akan memperkecil volumenya dengan sedikit menghirup oksigen atau O2 sehingga massa jenisnya lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air yang ditempatinya. Nah, sedangkan ketika akan menuju ke permukaan, ikan akan memperbesar volumenya dengan menghirup banyak oksigen, sehingga massa jenis ikan akan lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air yang ditempatinya. Ketika terdapat kecepatan relatif antara air dan ikan, tubuh ikan akan mengalami gaya gesek fluida yang melawan gerak relatif ikan dengan arah sesuai arah alir air relatif terhadap ikan. Nah, gaya gesek yang dialami ikan ini adalah gaya gesek zat alir. Adapun mekanisme dari kerja gelembung udara pada ikan yaitu air akan masuk ke dalam mulut ikan dan akan melewati insang. Kemudian oksigen yang masuk akan diekstraksi dan dibawa oleh hemoglobin melalui aliran darah. Kemudian, hemoglobin ini akan melepaskan sebagian oksigen tersebut ke dalam gelembung atau kantung udara, dan sejumlah oksigen di dalam kantung udara inilah yang akan menentukan daya apung dari ikan tersebut sesuai dengan tempat berada dari ikan tersebut. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6 dan kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.